Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Danu Aristianto, SSI MH, selaku dosen pengampu fikih siasah, beserta teman-teman semua dari Hukum Ekonomi kelas I yang berbahagia. Sebelumnya, saya Anissa Putri Oktaviani dengan NIM 222111114 akan menyampaikan materi tentang konsep dalam syariat akan menyampaikan materi tentang konsep dalam sejarah pemerintahan imamah dan negara, al-hal wa aqah, dan wizarah. Konsep dalam sejarah pemerintahan Islam, imamah dan negara. Pengertian negara itu suatu kehidupan berkelompok manusia yang mendirikan bukan saja atas perjanjian bermasyarakat atau kontrak spesial, tetapi juga atas dasar fungsi manusia sebagai khalifah Allah di bumi yang mengemban kekuasaan sebagai amanahnya. Fungsi negara secara umum ada 4, yakni yang pertama untuk melaksanakan ketertiban dan keamanan, 2 meraih kemakmuran dan kesejahteraan, 3 fungsi pertahanan, 4 menegakkan keadilan. Pengertian imamah. Al-imamah atau kepemimpinan mempunyai bentuk satu arti dengan Amirul Mukminin dan khalifah, yaitu suatu jabatan tertinggi dalam suatu negara. Mendirikan sebuah negara adalah suatu hal yang wajib dilakukan menurut logika akal manusia. Fungsi imamah. Fungsi imamah yang pertama melaksanakan hukum-hukumnya, 2 menjalankan politik kenegaraan, 3 memelihara agama Islam. Tugas imamah: 1 menjaga dasar agama yang disepakati ulama, 2 menegakkan keadilan, 3 menegakkan hukum, 4 menjaga keamanan dan menjaga daerah kekuasaan dari gangguan musuh dari penjahat, 5 memungut pajak dan sedekah menurut yang diwajibkan syara, nas, dan ijtihad, 6 mengatur penggunaan data Baitul Mal secara efektif. Konsep dalam sejarah pemerintahan Islam, Ahlul Hali wal Aqdi. Pengertiannya, istilah Ahlul Hali wal Aqdi terdiri atas 3 kata utama, yaitu Ahlu, Hali, dan Aqdi. Kata pertama berarti orang yang berhak atau memiliki. Kata kedua Hali berarti pelepasan, penyesuaian, pemecahan, sedangkan Aqdi berarti pengikatan atau pembentukan. Syarat wa Ahlul Hali wal Aqdi: yang pertama memiliki sikap adil, kedua memiliki ilmu pengetahuan yang memungkinkan mereka mengetahui siapa yang memenuhi syarat atau diangkat menjadi imam. Yang ketiga, bijaksana dan idealis dalam menentukan pilihannya siapa yang lebih pantas dan terbilang jujur dalam memimpin umat Islam. Sejarahnya, istilah ini muncul didasarkan pada sistem pemilihan 4 khalifah pertama yang dilaksanakan para tokoh sahabat yang mewakili 2 golongan, yaitu Ansar dan Muhajirin. Ini merupakan suatu lembaga pemilih, dan orang yang mendapat kepercayaan sebagai wakil rakyat masih abstrak. Tugas Ahlul Hali wal Aqdi adalah menjalankan tugas keamanan dan pertahanan dan urusan lainnya yang berkaitan dengan umat. Hak-hak Ahlul Hali wal Aqdi: yang pertama memilih, mengangkat, dan memberhentikan khilafah. Yang kedua menetapkan garis-garis negara yang akan dilaksanakan khalifah. Siapa Ahlul Hali wal Aqdi? Terdiri dari kelompok sosial yang memiliki profesi dan keahlian yang berbeda, baik dari birokrat pemerintahan maupun tidak bisa disebut dengan pemimpin formal dan pemimpin informal. Konsep sejarah pemerintahan Islam wizarah. Pengertian wizarah. Kata wizarah diambil dari kata al-wasir yang artinya berat. Hal ini dikarenakan seorang wasir memiliki tugas berat. Wazirah adalah nama suatu kementerian dalam sebuah negara atau kerajaan karena pejabat yang mengepalainya berwenang memutuskan suatu kebijakan politik demi kepentingan rakyat. Sejarah wizarah: yang pertama pada masa Rasulullah, yang kedua pada masa dinasti Umayyah, ketiga pada masa dinasti Abbasiyah, keempat pada masa dinasti Turki. Konsep wizarah menurut Al-Mawardi: wizarah al-tawid atau pembantu kepala negara bidang pemerintahan
Wizarah Al-Tanfidh atau pembantu kepala negara bidang administrasi. Syarat seorang wazir. Syarat yang harus dimiliki seorang wazir adalah cerdas, cakap, terampil, dapat dipercaya, mau bekerja keras untuk kemajuan. Tugas wazir. Wazir ini bertugas menjadi tangan kanan seorang khalifah. Dia memiliki wewenang mengangkat dan memecat pegawai pemerintah, hakim, dan kepala daerah. Demikian materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.